Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mati Putri, NPM 224111066. Saya dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi yang berjudul Ukuran Pemusatan Data Kelompok. Oke, kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok. Apa sih ukuran pemusatan data kelompok itu? Ukuran pemusatan data kelompok ialah menggambarkan nilai pusat atau rata-rata dari sekelompok data. Dua ukuran pemusatan yang umum digunakan dalam min atau rata dan median atau min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah ketika data diurutkan secara berurutan. Keduanya memberikan gambaran pusat dari kelompok data, meskipun dapat memberikan hasil yang berbeda tergantung pada distribusi data. Next, yang berikutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam menghitung ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama, mengelompokkan data. Mengelompokkan data dapat dipisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan range nilai yang ditentukan. Kedua, menghitung tengah kelompok. Tentukan nilai tengah masing-masing kelompok sebagai representasi data. Yang ketiga, menghitung frekuensi relatif. Menghitung ini ditentukan frekuensi relatif masing-masing kelompok terhadap total data. Lalu yang terakhir, menghitung ukuran pemusatan. Cara menghitung ini menggunakan rumus yang tepat untuk menghitung min, median, dan modus data kelompok. Rumus-rumus ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama ada rumus min kelompok. Kedua, rumus median kelompok. Dan yang terakhir, rumus modus kelompok. Lalu berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan. Yang pertama ada min. Min artinya ukuran pemusatan yang dihitung dengan menjumlahkan data kemudian dibagi dengan jumlah data. Kedua ada median. Median yaitu nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak ketika diurutkan. Dan yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai atau interval dengan frekuensi terbanyak dalam data kelompok. Berikut ini adalah contoh perhitungan ukuran pemusatan data kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama ada mean. Kelebihan mean adalah menggambarkan nilai rata-rata secara lebih akurat dibandingkan dengan metode lain. Dan kelemahannya adalah rentan terhadap nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Kedua, ada median. Kelebihan dari median adalah tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, stabil terhadap perubahan nilai ekstrim. Kelemahannya tidak dapat digunakan untuk melakukan perhitungan statistik tertentu seperti standar deviasi. Lalu yang terakhir ada modus. Kelebihan dari modus ini yaitu memberikan informasi tentang nilai atau interval yang paling sering muncul dalam data. Dan kelemahan dari modus ini yaitu hanya berfungsi untuk data kategorikal atau ordinal, sulit diterapkan pada data interval atau rasio. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penerapan ukuran pemusatan data kelompok dalam analisis data. Kesimpulannya yaitu ukuran pemusatan data kelompok adalah alat penting dalam analisis data. Dalam memahami dan menggunakan metode yang tepat, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi data kita dan membuat keputusan yang informasional. Kesimpulan lainnya dari analisis data kelompok melibatkan pemahaman terhadap ukuran pemusatan, seperti rata-rata atau median, yang memberikan gambaran pusat distribusi data. Pemusatan data ini penting untuk mengidentifikasi kecenderungan umum dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Penerapan ukuran pemusatan ini dapat membantu dalam membuat kebijakan, perencanaan, atau pengambilan keputusan yang berdasarkan karakteristik inti dari data kelompok. Misalnya, menggunakan rata-rata pendapatan per kapita untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan suatu wilayah atau menggunakan median harga rumah untuk mendapatkan gambaran harga properti yang lebih representatif dalam suatu kawasan.
Sekian penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.